kelangsungan hidup dia karena dia semuanya serba dilayanin. Dia ngangkat telepon pun tidak bisa. Dia mau minum, mau makan, semua dilayanin. Nah, saya mencari apa hobi Habibie, apa sisa-sisa kemampuan Habibie yang masih bisa saya kembangkan. Saya mencari itu saja. Ya, dan sebelum Anda jelaskan bagaimana upaya pencarian dan Anda menemukannya, kita rehat sejenak, terus ikuti Ki Candy. Tadi kalau saya lihat di gambar, Habibie pernah ketemu Habibie ya? Iya. Ada 2 Habibie di situ. Itu dalam pertemuan apa ya? Hari Anak Nasional. Pak B.J. Habibie waktu itu ngomong apa, masih ingat? Saya yang bertanya gitu kepada beliau bahwa apakah saya bisa sekolah tinggi seperti Anda? Terus saya dia jawab? Lalu tentu bisa, pasti itu ngomong. Logatnya persis sekali ya? Kayak asal. Ya, Terus asal? Terus berjuang, terus belajar, yang rajin supaya bisa sekolah lebih tinggi lagi. Sebenarnya siapa lebih hebat sih, Habibie ini atau Habibie yang Anda temui itu? Ya nanti hebatnya sama sih. Masing-masing dengan bidangnya ya? Iya. Nah, kalau Habibie sendiri, tokoh yang menjadi idolanya siapa? Tokoh idola saya sepertinya Bang Andi. Ini baru saya di-kick ini. Tapi kita coba tanya dulu dong, kenapa sampai saya bisa menjadi tokoh idola Habibie? Itu kalau jujur loh ya. Iya. Saya kok agak ragu ini. Kenapa? Ya pasti Bang Andi memilih orang-orang yang diwawancara itu memberikan inspirasi bagi orang lain. Itu yang saya kira sulit diberikan oleh acara-acara lain. Seperti itu. Dan Habibie tampil di sini karena saya juga berharap banyak orang akan terinspirasi dengan kehadiran Habibie dan Ibu Endang di sini ya. Ibu menyekolahkan Habibie di sekolah umum. Iya. Kenapa nggak di Yayasan Pendidikan Anak Cacat misalnya? Riwayat menentukan pendidikan Habibie ini tidak semau gue gitu loh Pak. Saya harus melalui dari kecil kan dia di fisioterapi selalu di YPAC. Nah pada waktu saya mau memasukkan Habibie ke sekolah, itu dari pihak YPAC memberikan rekomendasi kepada saya untuk tes IQ. Dari hasil penelitian itu hasilnya mengatakan bahwa kecerdasan Habibie ini di atas anak-anak normal. 126 atau berapa saya. Terus beliau merekomendasi kepada saya bahwa ibu jangan sekolahkan Habibie ke sekolah luar biasa, tapi ibu harus sekolahkan Habibie ke sekolah normal. Dan Habibie bisa ngikutin pelajaran selama ini? Bisa. Pelajaran apa sih yang paling disukai? Paling disukai bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Yang mudah saja. Yang mudah saja. Komputer. Terus, komputer. Iya. Bagaimana awalnya Habibie mulai kenal dengan internet dan mulai berbisnis di internet? Awalnya saya cuma bermain internet hanya untuk game online, chatting, untuk ngobrol sama temen, tapi tidak ada bisnisnya sedikit pun. Tapi setelah lulus SMA, itu mama saya ngajak saya untuk datang ke seminar internet marketing. Di situ saya baru mulai mengenal bisnis itu. Lalu di situ saya langsung mencoba, langsung mempraktekkan untuk mendapatkan uang melalui internet. Itu kalau sekarang ini rata-rata menghasilkan berapa sih kalau bisnis di internet? Naik turun ya, tergantung misalnya kita, ya kalau lagi penghasilan terbaik ya bisa di atas 10 juta. Oh, jadi ini bisnis yang menarik kelihatannya ya? Iya, itu mama yang
megang, Offline-nya saya saya online-nya hanya dia. megang online. Oh, jadi Anda kerjasama nih. Iya. Siapa yang bosnya sih? Habibie atau Bosnya Ibu? dia, Oh. tapi rekeningnya saya. Kan anakku ATM-ku. Ya, terus ada juga ibuhabibie.com ya. Menurut Habibie, bisnis ini masih bisa dikembangkan nggak? Bisnis lewat internet masih menarik atau nggak? Masih sangat menarik, masih pasarnya masih banyak. di Pasarnya masih Indonesia. cukup Iya, luas karena ya? Kalau kita lihat sekarang kemudahan internet itu sudah hampir bisa dinikmati oleh banyak orang. Terutama di sekolah sudah bisa, itu berarti menandakan bahwa kita sudah punya pasarnya di Indonesia. Jadi ini udah punya visi ya ke depan ya. Iya, Habibie kan suka berbicara di seminar-seminar juga ya. iya, Kalau di seminar tuh bicara tentang apa? tergantung permintaan. Agak berat ini, bisnisnya terlalu luas ini. Ini agak berat. Tapi yang biasanya orang-orang minta Habibie bicara tentang Iya, apa? jadi tergantung panitianya misalnya. Iya. Ada waktu di mana mereka menyelenggarakan seminar internet marketing, saya di situ berbicara sebagai seorang internet marketer. Tapi ketika mereka meminta saya untuk memberikan motivasi, saya di sana sebagai motivator. Oh, jadi sebagai motivator ya. Untuk Ibu Endang, kalau banyak ibu-ibu yang masih merasa malu punya anak dengan keterbatasan, imbauan Anda apa? Saya berharap ibu-ibu yang menghadapi seperti masalah atau kasus seperti saya dan Habibie itu sebaiknya tidak perlu malu. Apa yang ditakdirkan Allah kepada kita, itu insya Allah Allah juga akan memberikan kemudahan yang selama ini saya alami. Awalnya saya memang susah, sulit, sedih, semua campur aduk jadi satu ya. Tapi di kemudian hari ternyata ini Habibie ini memberikan kemuliaan hidup kepada saya dan keluarga saya. Itu di luar perhitungan saya, di luar bayangan saya. Karena awalnya saya memberikan pendidikan pada Habibie, bagaimana Habibie nanti kalau dewasa bisa menjadi manusia mandiri secara mental dan finansial. Barangkali saya dan bapak nanti sudah nggak ada, dia tidak akan jadi beban keluarganya, tidak jadi beban orang lain. Dia bisa mencari nafkah sendiri dengan kemampuan sendiri yang dia miliki. Ya, satu lagi pertanyaan untuk Habibie. Kalau ada anak-anak yang punya keterbatasan seperti Habibie, apa nasihat Anda buat teman-teman? Jangan malu, jangan minder. Kita juga masih nggak mungkin kita ditakdirkan oleh Tuhan tanpa kemampuan sedikit pun. Kita pasti ada kemampuan yang kita bisa, dan itu mesti kita eksplor supaya kita minimal tidak menjadi beban orang lain. Baik, Ibu Endang, terima kasih. Habibie, terima kasih juga udah hadir di acara Kikendi ya. Saya yakin cerita tentang Habibie akan membuat orang-orang lain tergugah dan tetap semangat. Walaupun sejak lahir mengidap Down syndrome, Ferdi Ramadan mampu meraih emas di Special Olympic Games di Australia. Bagaimana kisahnya? Ikuti terus Kikendi.